7 akan menjelaskan materi singkat setelah UTS. Pada chapter 7 menjelaskan mengenai suatu proses bisnis dan mengidentifikasi proses bisnis pada suatu organisasi dengan menggunakan konsep real serta membangun validasi suatu proses model real. Kemudian pada chapter 8 menjelaskan bagaimana mengambil solusi dalam pandangan holistik, mempertimbangkan elemen-elemen seperti bisnis proses dan orang-orang di samping proses dan sistem IT yang bertujuan agar organisasi tetap fokus pada produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan dan nilai yang diterima. Teknik yang digunakan ialah kemampuan bisnis dan analis value stream. Selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 9. Bagaimana menjadikan sebuah bisnis yang koheren dan teliti dengan baik harus menjadi dokumen panduan yang penting untuk setiap proyek perubahan. Dengan mengidentifikasi kemungkinan opsi dan kemudian menilai kelayakannya, Lockright atau Cardi dapat digunakan untuk mendokumentasikan informasi penting tentang faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seperti penilaian investasi. Kemudian pada chapter 11 saya akan menjelaskan persyaratan yang teridentifikasi dengan baik adalah kunci untuk bisnis yang sukses. Dokumen persyaratan perlu disusun jelas sehingga validasi persyaratan menyeluruh dapat dilakukan oleh pengeluas. Hal ini sangat penting jika bisnis ingin dapat mengkonfirmasi bahwa kebutuhan mereka telah dipenuhi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada chapter ke-12 menjelaskan beberapa teknik utama yang digunakan untuk memodelkan persyaratan sistem. Manfaat menggunakan model adalah bahwa mereka memberikan yang jelas pandangan sistem. Meskipun dari satu perspektif tertentu, dan diagram dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan seperti item data yang hilang atau kasus penggunaan. Model ini juga meningkatkan pemahaman kita tentang persyaratan bisnis dan aturan bisnis untuk diimplementasikan dalam sistem. Oke, pada chapter 13 ini menjelaskan standar siklus hidup dan pendekatan yang digunakan dalam utama untuk mengembangkan perangkat lunak atau beberapa tahap adalah digunakan ketika mengadakan paket off the shelf, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan kapan memberikan aspek lain yang diperlukan, proses dan prosedur, serta bisnis dan pekerjaan baru dan keterampilan orang. Serta peran analisis bisnis adalah mengidentifikasi dan mencari opsi pengiriman yang akan memastikan kebutuhan bisnis bertemu. Kemudian pada chapter 14 menjelaskan tentang kontribusi analisis bisnis sepanjang siklus perubahan. Kuncinya aspek analisis bisnis yang harus mungkin diidentifikasi, pengembangan dan memberikan solusi yang tepat untuk organisasi. Analisis bisnis adalah disiplin ilmu yang dapat menawarkan wawasan proposal dan rekomendasi yang didasarkan pada kebutuhan bisnis nyata dan dapat membantu memastikan investasi bijak dari sumber daya keuangan yang terbatas. Serta peran analisis bisnis dapat membantu memastikan kesuksesan mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.